مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah wa radadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang bulan Ramadan, maka temanya tetap melanjutkan tentang kajian fikih solat, tapi saya khususkan kepada fikih solat tarawih. Nah, kalau kita berbicara tentang solat tarawih, secara bahasa kata tarawih itu artinya istirahat. Jadi tarawih ini bentuk jamak dari kata tarwihah yang artinya adalah istirahat. Yang dimaksud adalah duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian rokaat-rokaat sholat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sholat tarawih, habis selesai 4 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 4 rokaat istirahat dulu. Kalau di Mekah itu ada tawaf. Duduknya istirahat itu dipakai oleh jamaah yang lain untuk tawaf. Baru nanti mulai lagi 2 rakaat, 2 rakaat tawaf lagi. Jadi itu nanti ada 4 kali duduk. Jadi ada 4 kali duduk, berarti 4 kali tawaf. Satu tawaf berapa kali?
7 kali. Makanya kalau di Madinah itu 4 tawaf itu diganti 4 tawaf itu diganti 4 rakaat. 4 tawaf diganti 4 rakaat sholat. Maka berapa? 4 kali 4 16. 16 tambah 20 totalnya berapa? 36. Makanya dulu di Madinah saat Imam Malik ada di situ, sholatnya itu jadi 36. Bisa difahami sampai di sini? Jadi itu yang disebut dengan tarawih. Secara syariah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan bahwa definisi sholat tarawih itu adalah qiyamu syahri ramadhanah masna masna. Sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan. Jadi tarawih itu gak dilakukan di selain Ramadan, tapi hanya dilakukan di bulan Ramadan dengan 2 rakaat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada yang langsung melaksanakan 4 rakaat, maka tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus melaksanakan masna masna. Artinya 2 rakaat. Al-ikhtilafin bainal fuqaha fi adadi rakaatiha wa fi ghairi dzalika min masailihi. Dengan 2 rakaat pengerjaannya, di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Nah, nanti para ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah sholat tarawih. Kalau 4 mazhab sendiri, sholat tarawih itu mazhab Hanafi mengatakan 20 rakaat plus 3. Berarti berapa totalnya? 23. Mazhab Maliki berapa tadi? 36 plus 3. Berarti totalnya 39. Mazhab Syafi'i 20 plus 3. Berarti 23 rakaat. Mazhab Hambali 20 plus 3, 23 rakaat. Masjid ini berapa rakaat? 23. Sekali-sekali nggak apa-apa, coba 36 plus 3. Mumpung bulan Ramadan ya. Dan tidak ada yang mengatakan 8 plus 3, nggak ada. Ya. Yang mengatakan 8 plus 3 tidak ada dari 4 mazhab itu, nggak ada. Jadi yang ada 23 dan 39. Pilihannya cuma 2. Cuma di Indonesia ini akhirnya ada 2 pendapat. Ada yang mengamalkan 20 plus 3, ada yang mengamalkan 8 plus 3. Tapi nggak usah dipermasalahkan. Yang melakukan 23 bagus. Kalau seandainya di hadapan Allah nanti yang benar ternyata 23, aman. Sing 11 kurang. Nah, kalau ternyata yang benar 11, sing 23 masih aman, punya susu. Nah, sik disusuk. Jadi wis lah aman insyaallah ya. Intinya nggak usah menyalahkan, tetap keduanya masuk dalam hadis Nabi yang berbunyi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang dulu. Bahkan ada kisah yang menarik, kisah nyata, dan ini patut dicontoh. Gus Dur pernah mengundang salah satu ketua umum Muhammadiyah, namanya Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Bapak Abdul Razak Fakhruddin ini diundang, kebetulan ketua Muhammadiyah mulai dari tahun 1971 sampai 1990. 19 tahun memimpin Muhammadiyah. Diundang oleh Gus Dur ke Tebu Ireng, kebetulan diundang di bulan Ramadan. Tibalah sholat tarawih. Sebagai bentuk penghormatan Gus Dur kepada tamu, dipersilahkan Bapak Abdul Razak Fakhruddin, monggo menjadi imam. Namanya orang alim, dua-duanya sama alim. Bapak Abdul Razak Fakhruddin sebelum sholat berkata kepada jamaahnya, para jamaah mau sholat 23 rakaat dengan cara NU atau sholat 11 rakaat dengan cara Muhammadiyah?
Maka namanya orang-orang Tebu Ireng, warga NU, ribuan yang hadir, markasnya juga markas NU, menjawab dengan kompak 23 rakaat dengan cara NU. Wah. Bapak Abdul Razak Fahrudin, baik, kita sholat dengan cara NU 23 rakaat. Maka sholat dimulai. Bapak Abdul Razak Fahrudin langsung ngimami sholat dengan caranya dia. Saat dia mengimami di Muhammadiyah, pelan sekali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat 8 rakaat. Itu sudah waktunya itu kira-kira 23 rakaatnya orang NU plus tadarusan sudah selesai. Coba bayangkan. Sudah 8 rakaat noleh Bapak Abdul Razak Fahrudin. Para jamaah, bagaimana mau lanjut 23 rakaat dengan cara NU atau 11 rakaat dengan cara Muhammadiyah? Serempak kompak pada waktu itu langsung berubah dengan cara Muhammadiyah. Masya Allah, 11 rakaat. Maka akhirnya sholatlah 11 rakaat. Selesai sholat, Gus Dur ngambil mic. Baru kali ini di kandangnya Muhammadiyah di kandangnya NU, warga NU ribuan di Muhammadiyahkan oleh satu orang Muhammadiyah. Masya Allah. Tapi kan indah saling menghormati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang perlu kita ketahui, tarawih itu bukan tahajud. Beda antara tarawih dan tahajud. Kalau tarawih, sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi kalau tahajud bisa dilakukan di bulan Ramadan sekaligus bisa dilakukan di luar Ramadan. Bahkan Rasulullah pernah melakukan di masjid bersama dengan beberapa sahabat, namun pada malam berikutnya Rasulullah itu, jadi di malam Ramadan itu Nabi sholat. Langsung kelihatan oleh jamaah, loh Nabi sholat, diikuti. Besoknya Nabi sholat lagi, tambah banyak yang ikut. Besoknya jamaahnya sudah ngumpul banyak, Nabi gak datang. Besoknya lagi tambah banyak, Nabi lagi-lagi gak datang. Ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu tarawih itu cuma segitu, gak sampai 30 hari. Kenapa kok Nabi tiba-tiba gak datang? Bukan karena dia tidak mau tarawih, tapi khawatir nanti sholat itu diwajibkan oleh Allah dan ini memberatkan kepada kita. Nah itu kalau tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud itu dilakukan bisa di bulan Ramadan, juga bisa di luar Ramadan. Tapi bedanya kalau tahajud itu ada syarat, harus tidur terlebih dahulu tahajud. Jadi kalau misalkan kita tidur baru kita melakukan sholat, maka itu disebut tahajud. Kalau juga seandainya kita sholat tarawihnya kita lakukan di sepertiga malam habis tidur, maka itu dapat pahala 2. Selain dapat tarawih juga dapat tahajud. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini, hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menghidupkan lagi sunnah Nabi. Jadi Nabi itu cuma pertama sholat diikuti, besoknya sholat diikuti, besoknya nggak datang. Baru di saat kekhalifahan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab ini menghidupkan lagi tentang sholat tarawih. Jadi Umar bin Khattab itu saat bulan Ramadan melihat, loh ini kok sholatnya sendiri-sendiri. Di pojok sana berkelompok sholat jamaah sendiri, di pojok sana berkelompok sholat jamaah sendiri, di pojok sini pisah-pisah. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kok nggak jadi satu saja? Maka dijadikan satu jamaah semuanya, dipimpin oleh satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab, dan disuruh oleh Umar bin Khattab untuk melakukan sholat 20 rakaat. Itu sejarahnya. Maka pada akhirnya 20 rakaat itu dikerjakan sampai zaman saat ini. Jadi 20 rakaat itu adalah sejak zaman siapa? Umar bin
Khattab. Tapi kalau di zaman Nabi itu nggak disebutkan rakaatnya. Nggak ada riwayat tentang batasan sholat tarawih Rasulullah. Rasulullah mengatakan misalnya sholat 20, nggak ada. Nabi nggak pernah. Sholat 11, nggak ada juga. Jadi muncul bilangan itu adalah saat Umar bin Khattab. Tapi yang jelas Rasulullah di bulan Ramadan itu selalu memperbanyak ibadah sholat. Nah, tapi tidak disebutkan berapa rakaatnya itu. Nah, ini cerita yang tadi sempat saya singgung ada dalam hadis. Sayyidah Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin. Suatu malam Rasulullah salat di masjid. Fa shalla bi salatihi an-nasud, maka orang-orang ikut semuanya. Tsumma shalla minal qabilah, besoknya lagi Rasulullah lagi-lagi salat. Fa kathuran nas, tambah banyak orang-orang yang ikut. Tsumma jtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati, di hari ketiga dan keempat orang-orang tambah banyak. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keluar, ya, tidak ikut salat. Besok paginya Rasulullah mengatakan, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Saya tahu kalian ngumpul semuanya nunggu saya untuk salat berjamaah, tapi saya sengaja tidak keluar. Saya khawatir salat ini nanti diwajibkan untuk kalian semuanya, dan khawatir saya juga kalian tidak mampu. Jadi sudah jelas di hadis ini Nabi ketika sholat di hari pertama, hari kedua, apakah disebut berapa rakaat? Tidak. Jadi tidak disebut rakaatnya. Nah, ketika rakaatnya tidak disebut, maka yang harus kita ikuti siapa? Ya, kita lihat dulu ada hadis yang berbunyi seperti ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang bijak dan yang mendapat petunjuk. Ikuti sunnah Nabi, ikuti khalifah yang 4 itu. Umar bin Khattab khalifah di antara yang keempat itu. Khalifah itu 4 siapa saja? 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, ini termasuk artinya apa? Yang kita lakukan dengan 20 rakaat berarti juga ikut sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sedangkan sunnahnya Khulafaur Rasyidin ini adalah perintah Nabi. Ikuti sunnahku, juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Artinya kita juga ikut sunnah Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini ceritanya yang tadi. Cerita awal mula Sayyidina Umar memerintahkan untuk menjadi satu imam dengan diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, ini. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'bin. Maka dikumpulkan semuanya, kemudian diimami oleh satu imam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Umar itu berkata, nikmal bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi ini sebaik-baik bid'ah. Makanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, akhirnya muncul bahwa bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Gitu asal muasalnya. Sedangkan jumlah 20 rakaat ini berdasarkan hadis juga. Anis Sa'ib ibni Yazid qal kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Mereka para sahabat melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih pada masa Sayyidina Umar bin Khattab sebanyak 20 rakaat. Lalu ada yang bertanya seperti ini, Ustadz, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu salatnya 11 rakaat. Mana hadisnya? Ini hadisnya, dan ini yang dijadikan dalil oleh teman-teman kita yang sholat 11 rakaat. Seperti ini. An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Abu Salamah bin Abdurrahman suatu ketika beliau itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah itu mengatakan,
maka nat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, tidak menambah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Maka hadis ini yang dijadikan dalil oleh teman-teman kita yang sholat 11 rakaat. Lah kenapa kok kita tidak ikut ini? Bukankah sudah ada hadisnya 11 rakaat? Kita tidak ikut ini karena ada tulisan yang saya merahkan itu. Tulisan yang saya merahkan ini ternyata Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tidak menambah 11 rakaat di Ramadan dan luar Ramadan. Faham maksudnya? Di Ramadan dan luar Ramadan. Pertanyaannya, sholat 11 rakaat yang bisa dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan, apa itu? Apakah tarawih? Enggak. Tarawih enggak bisa dilakukan di luar Ramadan. Apa kira-kira? Sholat witir. Maka hadis ini kata ulama kita, ini bukan dalilnya sholat tarawih, tapi ini adalah dalilnya sholat witir. Maka yang benar apa? Menurut ulama kita tetap 20 rakaat. Bisa difahami sampai di sini? Tapi tetap sekali lagi saya sampaikan, kalau ada yang sholat 11 rakaat, apakah salah? Tidak. Wong enggak sholat aja enggak dosa. Betul? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi itu sholatnya ya tidak usah ditanya tentang bagusnya, panjangnya sholat Nabi, tidak usah ditanya tentang sempurnanya. Wes pokoknya sempurna kalau sholatnya Nabi. Jadi dalil yang tadi 11 rakaat itu dalil sholat witirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Witir itu artinya apa? Witir artinya ganjil. 1 rakaat. Jumlah salat sunnah witir berapa rakaat paling sedikit? 1 rakaat. Paling banyak berapa? 11. Yang biasa kita kerjakan berapa? 3. Jadi kita itu standar bawah. Jadi boleh sekali-sekali habis sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 11 rakaat. Jadi berapa? 31. Siap? Atau karena mumpung bulan Ramadan kita sholat tarawihnya ala Imam Maliki 36 rakaat, kemudian ditambah 11 rakaat. Masya Allah. Berapa itu totalnya itu? 36 tambah 11 47. Oh, luar biasa itu. Ya, boleh, seperti itu boleh. Dan cara pengerjaan sholat witir itu adalah bisa dengan 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nanti terakhirnya 1. Atau 2, 2, 2, 2. Terakhirnya 3. Boleh. Makanya ketika kita sholat boleh 2 plus 1 atau langsung 3. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdol, 2 plus 1. Di sini sholatnya berapa? 2, kemudian 1. Ada kan yang langsung 3, betul? Mana yang paling afdol? Kalau ditanya boleh apa enggak, dua-duanya boleh. 3 rakaat langsung boleh, tapi enggak pakai tasyahud awal. Kenapa? Supaya tidak sama dengan sholat maghrib langsung. Kalau yang 3 rakaat itu dibaca jahar, rakaat kedua jahar lagi, rakaat ketiga baca jahar, sudah. Kalau 2, ya 2 kayak biasanya 2, habis itu 1. Mana yang paling afdol? Yang tambah banyak gerakan dan bacaannya itu yang afdol. Mana yang paling banyak? 2 plus 1, ada salamnya, ada gerakannya, tambah duduknya, ada ininya. Tambah banyak gerakan, tambah banyak bacaan, itu lebih banyak pahalanya. Bisa dipahami? Tapi kalau sholat 2 plus 1, niatnya itu harus jelas. Ketika kita sholat 2 rakaat, misalkan, bukan saya sholat witir 2 rakaat karena Allah, bingung nanti malaikatnya. Saya sholat witir, witir artinya ganjil. Saya sholat ganjil 2 rakaat karena Allah, malaikat bingung. Sholat ganjil 2 rakaat, terus lagi ganjil 2 rakaat, bingung. Padahal 2 rakaat genap. Harus dilengkapi. Saya sholat sebagian dari witir 2 rakaat karena
Allah. Ada kata sebagian, artinya apa? Masih belum selesai. Nanti akan ditambahkan berikutnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kalau misalkan sekarang, ini pernah saya tanyakan saat kajian-kajian rutin, kalau misalkan antara witir dan tahajud, misalkan kita bangun jam 4 kurang 5, sedangkan waktu subuh jam 4, ada waktu satu sholat, yang mau dipilih tahajud atau witir? Witir apa tahajud? Oh, ada yang tahajud, ada yang witir. Coba yang kompak, jawab sesuai keyakinan masing-masing. Tahajud apa witir? Tahajud, witir katanya ya. Nah, ingat ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu selalu benar ya, nggak boleh ngelawan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau naik sepeda motor riting kanan belok kiri, saya paling jengkel, pengen tak ludahi takut dosa saya. Riting kiri belok kanan, wah orang ini angel kalau kayak gini. Mana? Sekali lagi tolong dijawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tahajud apa witir yang dipilih? Ibu bapak-bapak nggak berani ya. Nggak usah nggak berani. Kalau benar ya harus katakan benar. Yang benar adalah witir. Loh, salah. Kalau ada satu kesempatan untuk sholat antara witir dan tahajud, yang dipilih adalah witir. Karena yang dimaksud dengan sholat tahajud itu sholat apa saja yang dilakukan setelah tidur, meskipun cuma 1 rakaat. Kalau kita ketika bangun, kurang 5 menit langsung sholat witir, maka karena kita bangun, setelah bangun juga dapat tahajud. Faham? Karena kita niatnya witir, otomatis dapat witir. Tapi kalau niatnya tahajud, berarti kan kita cuma niat tahajud, dapat tahajud, tapi kita nggak sholat ganjil, maka nggak dapat witir. Bisa difahami ibu-ibu? Segera bertaubat ya, salah jawabannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, kok kayak wis haus ini ya? Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Oke, monggo. Ya, misalkan di pertengahan sholat tarawih batal, kita kan wudhu, sedangkan imam tetap jalan, betul? Ya nggak jalan lah, batal kalau jalan ya, tetap melakukan sholat tarawih maksudnya. Sholat kok jalan ya, tetap melakukan sholat tarawih. Bagaimana? Ya sudah, ketika kita wudhu, nyampe di sini ikuti lanjutannya, imam dilanjutkan terus. Nah saat imam selesai 20 rakaat kan biasanya doa, kita sholat. Allahu Akbar. Baru setelah itu sholat bersama imam, sholat witir ya. Nggak usah ngejar sendiri cepat ngebut, enggak, ikuti gerakan imam yang kita dapat setelah wudhu sampai 20 rakaat doa kan. Nah kita sholat Allahu Akbar, sholat yang tadi kurang, belum sempat kita kerjakan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Belum dilanjut? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witir, tahajud, witirnya di rumah. Nah, kalau kita sholat tarawih di masjid itu otomatis satu paket ya, tarawih plus witir. Sedangkan saya pengen sholat tahajud, Ustadz, mana yang lebih afdol? Apakah nanti witirnya di rumah setelah tahajud kita atau gimana? Ya itu pertanyaannya ya. Yang paling afdol ketika kita sholat tarawih langsung ikut satu paket dengan imam, tarawihnya, witirnya. Adapun tahajudnya nanti kita tahajud, tapi kalau sudah witir di masjid tidak perlu witir lagi. Lah Ustadz, bukankah witir ini penutup sholat? Penutup sholat di sini adalah kesunahan. Jadi sholat witir disunnahkan menjadi penutup sholat. Seandainya tidak dijadikan penutup, apakah boleh? Boleh, karena hanya sunnah. Bisa dipahami? Jadi kalau sudah tarawihnya di sini plus witir, lebih baik ini yang dilakukan, tarawih plus witirnya.
Ketika kita bangun tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat. Tapi jangan ditambah witir lagi. Kenapa? Kalau ditambah witir nanti jadi genap. Yang dilakukan setelah tarawih 3 ditambah witir 3, jadinya berapa? 6. Nggak ada witirnya. Jadi cukup tahajudnya saja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo, Mbak. Nah, betul. Bagaimana dengan sholat tarawih yang cepat? Kalau ada orang sholat tarawih cepat, langsung tanyakan, Mas, sudah bawa SIM dan STNK belum? Nah, gitu. Seharusnya idealnya ya tetap harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Tapi yang jadi masalah, kalau kita syarat dan rukunnya dipenuhi semuanya, baca doa iftitah, baca fatihah, baca surat, baca rukuknya lengkap, baca sujudnya lengkap, tasahudnya lengkap, di belakang itu nggerutu kul huwaile, ngono masalahnya, ya kan? Terus gak ono sing jamaah. Maka pada akhirnya imam-imam itu cari akal. Ketika takbiratul ihram nggak pakai baca doa iftitah langsung, betul? Allahu akbar, bismillah. Jadi sunnahnya ditinggal supaya apa? Menyenangkan jamaah. Ya jangan suudzon ya. Itu sebenarnya imam agak cepat itu supaya jamaahnya nggak rame di belakang, malah tambah lama sholatnya, apalagi sholatnya 20 rakaat. Oh, tambah malah nggak husuk jamaahnya. Makanya diakalin nggak pakai doa iftitah. Tapi sebenarnya kalau ditanya idealnya harusnya baca doa iftitah. Akhirnya dibacanya cepat. Apakah boleh kalau Fatihah dibaca cepat? Boleh. Yang penting tidak sampai merubah huruf-hurufnya, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agak cepat ya enggak masalah. Mau disambung dari atas sampai bawah enggak apa-apa. Yang penting kuat nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil saya enggak kuat. Nafasnya yang penting kuat, enggak apa-apa. Dan cara penyambungannya harus benar. Kadang-kadang wis disambung, cara penyambungannya salah. Contohnya yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cara penyambungannya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, salah. Enggak sah salatnya. Baca Al-Ikhlas misalnya, disambung enggak apa-apa. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Kalau disambung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang baca cepat tapi malah enggak disambung, malah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, itu malah salah. Kalau memang mau nyambung ayat 1 dan ayat 2 berubah jadinya qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang penting ngerti itunya. Nah, kalau enggak ngerti ya biasa aja. Tapi ya lebih baik kalau mau ditanya, baiknya tetap iftitah dibaca, Fatihah ya, jangan cepat-cepat. Kalau ditanya sahnya, ya sah. Rukuk cuma subhanallah, Allahu akbar. Sujud subhanallah, cuma baca subhanallah itu sudah sah sebenarnya. Cuma kan pahalanya beda dengan yang lengkap. Tasyahud itu bacanya cukup sebenarnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah sah. Cuma kalau mau ditanya yang afdal seperti apa? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya tergantung masjidnya. Kalau di kampung-kampung dibaca lengkap ya enggak ada yang jamaah. Kalau di Mekah ya lengkap. Itu. Kalau 8 biasanya kan agak lama ya, karena cuma
8. Tapi kalau 20 ya harus menyesuaikan. Ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasanya ada jahe, kok nggak ada ya? Tumben kosong ya. Oh iya, iya kosong. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, monggo. Ini ya, pakai waktu. Nah, ada beberapa jemaah kita yang imamnya mengajak atau melakukan doa kunut. Ada beberapa jemaah yang tidak, menurut pemahaman saya ini ya, dan salah, tidak ikut doa kunut. Kok ngerti dia, karena dia tidak mengatakan pemahaman itu salah, pemahaman saya itu bagaimana? Apa termasuk jemaah yang tidak taat dengan imam? Jadi ada sebagian jamaah yang ketika imam kunut tidak mengangkat tangan, ya katanya bapak tadi. Lo kok tahu? Berarti ngelirik ya? Atau enggak, enggak, mungkin ya mungkin pas kebetulan di sampingnya gitu kan ya. Ada. Jadi sebenarnya dalam hadis itu kan dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam takbir, ikut takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Imam tasyahud, tasyahud. Imam kunut, kunut. Harusnya seperti itu. Lalu gimana Ustadz? Kalau ada kasus seperti tadi, dia tidak kunut. Saya tanya dulu, kunut itu hukumnya sunnah. Nah, kalau masalah kesunahan, ya tidak masalah, tetap sah. Kalau seandainya dia tidak kunut, cuma gak afdol. Karena apa? Seharusnya imam itu diikuti. Harusnya imam diikuti. Kalau kita sholat di tempat yang kunut, kunut. Kalau memang kita sholat di tempat yang gak kunut, ikuti juga, gak usah kunut. Mentang-mentang kunut, kunut sendirian ya. Sami Allahu liman hamidah. Yang lain ruku, sujud. Allahu akbar. Allahumma hdina fiman hadina. Malah aneh. Gak usah seperti itu. Ya kita contohlah para imam ya. Imam Syafi'i ketika sholat di tempatnya jamaah yang bermazhab Hanafi, apa yang dilakukan? Padahal Imam Syafi'i ini adalah tokoh yang mengatakan bahwa kunut hukumnya sunnah. Tapi ketika sholat di tempat yang bermadhab Hanafi, Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Nah, seharusnya, saya tidak mau menyalahkan, karena tetap sah hukumnya. Tapi kalau seharusnya, afdolnya, sesuai dengan hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, harusnya kalau memang sholat di sini dengan kunut, maka dia kalau memang merasa berjamaah, apalagi mengatakan makmuman lillahi ta'ala, saya bermakmum karena Allah, harusnya mengikuti, tidak menyelisihi imam. Harusnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Ini terkait soal azan subuh juga. Azan subuh itu sebelum kalimat terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah itu ada as-sholatu khairun minan naum. Nah, kalau melihat tajwid as-sholatu khairun minan naum, naum itu kalau menurut tajwid sepengetahuan saya itu kan mat lain panjang, tapi pada praktiknya itu bagaimana? Yang benar itu harusnya panjang. As-salatu khairum minan naum, harusnya gitu. Nah, saya baca as-salatu khairum minan naum, salah itu. Itu yang harusnya dikasih tahu. Ya, jadi naumnya dibaca
panjang. As-salatu khairum minan naum. Harusnya gitu. Ya. Kok dibaca pendek? Ya itu berarti salah. Harus diperbaiki. Jadi bagi yang azan, as-salatu khairum minan naum dibaca panjang. Oke, ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Oke, tinggal sedikit lagi. Ada? Lanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak apa-apa ya. Sekalian habis ini sarapan bareng, batal semuanya. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, salatut tarawih minan nawafilil muakkadati, bahwa salat tarawih ini adalah salat sunnah yang sangat dikukuhkan. Kama dallat ala zalikal ahaditsus syarifatul muqaddimah wa hiya 20 rakaatan, 20 rakaat jumlahnya. Min ghairi salatil witrih, dari salat selain salat witir, kalau ditambah witir menjadi 23 rakaat. Jadi jumlahnya adalah 23 rakaat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Berikutnya, kadang-kadang kita melihat satu masjid yang sholat langsung 4 rakaat 1 salam. Pernah? Ada. Kalau nggak pernah pokoknya ada gitu. Yang kita ketahui biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana kalau ada masjid yang sholatnya 4 rakaat salam? Nah, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, falau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihhah. Seandainya ada orang sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, maka sholat tarawihnya tidak sah. Jadi sholat tarawih itu harus 2 rakaat 1 salam. Bisa dipahami sampai di sini? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholatnya tidak sah kalau langsung 4 rakaat 1 salam. Nah, kita ini kan mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya sudah, 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Meskipun kalau misalnya ditanya apakah memang enggak sah di mazhab yang lain? Di mazhab yang lain ada yang mengatakan sah. Berarti kalau ada yang melakukan seperti itu, kita husnudzon, oh mungkin saja mereka itu menggunakan mazhab yang lain. Contoh mazhab yang mengatakan sah apa? Contohnya mazhab Hambali. Tapi kita kan tidak usah pindah ke mazhab yang lain selama kita masih bisa melakukan mazhab Syafi'i. Kecuali memang dalam keadaan darurat, misalkan ketika tawaf. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i kan kesentuh batal. Kesentuh perempuan batal. Istri ya batal. Istri sendiri, apalagi istrinya orang, ya. Nah, kalau di saat tawaf di Mekah itu kan darurat, muter dapat 1. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, kesentuh lagi, batal wudhu lagi. Wudhunya itu 1 kilometer, nyari ya, tempat wudhu. Itu pun kalau nggak kesasar, kalau bisa kembali lagi ke Ka'bah. Ya karena saya pengalaman, nggak isok balik, mana Ka'bahnya, gara-gara cari tempat wudhunya bingung. Muter dapat 2, kesentuh lagi, batal, nyari tempat wudhu lagi, bingung. Makanya kalau saat tawaf itu bisa dengan menggunakan mazhab Maliki. Wudhunya harus cara mazhab Maliki. Nah, ketika wudhu kita dengan cara mazhab Maliki, maka batal wudhunya mengikuti cara Maliki. Kalau mazhab Maliki kesentuh, nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau disengaja, ada perempuan Turki, wih kok seger, dipeluk. Iya nggak biasa kalau kayak gitu. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis, karena kayaknya mulut sudah mulai kering, sudah nggak usah lama-lama. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan lanjut. Kalau nggak ada, saya tutup. Silakan. Wah, monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya ketahui, sholat jemaah itu harus memiliki yang banyak, makmum dan belakangnya. Bagaimana seandainya makmum yang selanjutnya tidak bisa mengetahui gerakan dari makmum yang di depan? Bahkan imam tidak bilang. Itu sah katanya sholat. Bagaimana seandainya makmum tidak bisa melihat makmum di depannya? Berarti contohnya di mana? Sholat di sini, terus sholat di dalam rumah sana, gitu berarti? Oh, di tingkat.
Kayak ini berarti. Kalau ini masih bisa melihat. Hah? Iya. Ini sedikit tapi tetap masih bisa melihat dan bisa mengikuti, insya Allah. Kalau ini cocok, masih sah. Bagaimana kalau misalkan tidak bisa melihat? Jadi yang kita ikuti adalah satu gerakan. Kalau sholat berjamaah, kita harus ada dalam satu masjid. Syaratnya kalau sholat berjamaah, satu, dilakukan dalam satu masjid. Kalau misalkan kita di sini kemudian sholat di dalam rumah, meskipun dengar suara, tidak sah. Paham? Dan jaraknya antara makmum dan imam, misalkan makmum ini dua shaf. Ya, dua shaf. Seandainya ada makmum yang di sana, selama jaraknya 150 meter, itu masih sah. Ya, 150 meter, 300 dhiro masih sah. Cuma nggak afdol karena nggak rapat. Paham? Terus dalam satu ruangan, kalau misalkan dalam satu ruangan masih mendengar suara dan bisa mengikuti, masih sah. Dan ruangan itu harus ada tangga menuju ke atasnya. Kalau misalkan tiba-tiba di sini nggak ada tangga, ya ketutup juga, itu nggak sah. Jadi harus ada tangga. Di sini kan ada tangga. Nah ini berarti sah ini. Di atas, apalagi masih bisa melihat. Bahkan ada yang sholatnya itu, makmumnya itu melihat pakai layar. Ya, ada kan? Ada, karena nggak bisa melihat, tapi terdengar suaranya, tapi dalam satu masjid masih sah. Ya, tapi kalau sudah di luar masjid, di rumah sebelah sini, tapi dengar, Allahu Akbar, nggak sah, karena itu bukan satu masjid. Kalau memang mau di luar masjid, jaraknya 150 meter, dan melihat shaf yang terakhir, gerakannya, itu masih sah. Seperti itu, bisa difahami? Atau agak bulat? Nah itu kalau sudah enggak bulat, pertanda kita sudah harus berakhir. Monggo, ada pertanyaan nggih? Nggih, soft. Itu yang seharusnya dipenuhi dulu, soft yang di bawah, apakah boleh membangun soft langsung di atas? Masalah soft kalau ada dua lantai, yang harus dipenuhi dulu adalah yang di belakang imam. Aneh nanti misalkan soft yang atas dulu, imam sendirian terus nge-soft di kayak orang. Jadi yang harus di ini ruang utama. Ketika sudah nggak muat baru naik ke soft kedua. Karena memang ini cuma tambahan gitu ya. Nah, monggo, ada pertanyaan tadi? Oh sama, masyaallah. Nggih, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, suaranya enggak. Ngintip-ngintip ya. Repot ya. Dalam sebuah sholat suaranya imam tidak kedengaran. Akhirnya ngintip-ngintip. Ya pengintip-ngintip itu. Ngintip lagi. Buka pintu. Ngelirik itu batal sholat apa enggak? Enggak. Orang ngelirik enggak batal sholatnya. Senyum batal enggak sholat kita? Kalau kita senyum, kita lagi sholat Allahu Akbar, ada anak kita lucu misalnya, kita senyum, batal enggak sholat kita? Enggak. Selama tidak muncul dua huruf dari mulut kita. Tambah batal kalau kayak gitu. Batal kalau kayak gitu. Ya, ngelirik nggak batal. Jadi ngintip-ngintip, yang penting nggak maju ke depan. Ada hordennya misalnya. Iki nyampe mana sih jalan ke depan? Oh, itu batal. Kalau selama cuma ngelirik dikit, ngelihat gerakan, karena memang tujuannya makmum yang paling belakang melihat makmum yang di depannya. Oh ya, gerakannya sampai sini. Ya sudah diikuti makmum yang ada di depannya, tetap sah. Boleh. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Nggih, monggo. Al-Falaq. Oh, Anas dulu baru Al-Falaq.
Di rakaat 1 An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Kita kembali dulu, hukum dari membaca surat pendek atau potongan ayat dalam surat itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau seandainya ada imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, sah benda salatnya? Sah. Nah, pertanyaannya, baca surat tapi kebalik urutannya, harusnya Al-Falaq, An-Nas kalau urutan di dalam Quran, betul? Tapi yang dibaca An-Nas dulu baru Al-Falaq, sah benda? Sah. Wong gak baca aja sah, apalagi baca. Tapi kalau mau dilihat afdolnya, nah, beda lagi kalau ditanya afdolnya. Afdolnya itu urut sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam kitab Tibyan itu dikatakan kalau bisa urut atas baru bawah. Rakaat 1 misalnya surat Atin, berarti di bawahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Al-Ikhlas berarti di bawahnya Al-Falaq. Kalau Al-Baqarah berarti di bawahnya apa? Ali Imran. Harusnya seperti itu. Membaca potongan surat meskipun kayaknya keren, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Keren kayaknya, kayak hafal. Lebih afdol yang baca satu surat meskipun pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi satu surat selesai. Itu lebih afdol daripada sok keren membaca ayat-ayat panjang cuma berapa ayat. Bisa difahami? Jadi tetap sah. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Kalau umpamanya ada orang kerja tidak berpuasa itu membayar fidyah apa? Ada orang bekerja tidak puasa, apakah bayar fidyah atau diqadha? Kerja apa? Kayak kuli bangunan. Kalau bekerja sebagai kuli bangunan tidak boleh langsung tidak berpuasa dari awal. Wis dari pagi saya soalnya angkat-angkat gak kuat, wis gak puasa. Gak boleh. Tetap harus berpuasa di awal. Seandainya di tengah perjalanan karena angkat-angkat berat dia gak kuat, boleh berbuka. Tapi wajib qadha, bukan fidyah. Bisa dipahami? Atau orang perjalanan misalkan, orang dalam perjalanan musafir, boleh tidak berpuasa langsung dari awal kalau perjalanannya dia berangkat sebelum subuh. Berangkat jam 3. Sudah boleh nggak puasa langsung. Boleh makan terus. Kalau berangkatnya setelah subuh, jam 7, jam 8, itu harus puasa dulu. Paham maksudnya ini? Jadi harus puasa. Kalau nanti di tengah perjalanan ada uzur lain, gak kuat, mau muntah, lemes, baru boleh buka. Paham? Gak boleh. Saya nanti mau musafir, wis dari pagi gak makan. Wis makan dari pagi. Ditanya, loh kamu kok makan? Saya musafir. Jam berapa berangkat? Habis tarawih. Loh, berangkatnya habis tarawih, wis gak makan. Repot. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sama juga. Kalau berpuasa kan berwudunya itu cuma diambil muka sama tangan sama kaki gimana? Nah, saat berpuasa kalau berwudu karena khawatir batal tidak pakai kumur-kumur gitu ya. Cuma wajah. Kumur-kumur ketika puasa, kumur-kumur saat wudu ketika puasa tetap sunnah. Bukan berarti enggak sunnah, tetap sunnah. Tapi saat kumur-kumur enggak boleh terlalu dalam. Minimal apa? Di depan langsung keluarkan. Dan tidak boleh korupsi. Nek kumur-kumurnya 3 kali keluarnya 2 batal. Harus 3 keluar 3. Wes? Oke, sudah 1 jam ini ya. Nek terus ini bisa-bisa saya nyampe rumah buka. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.